barusan kita sudah mengajukan permohonan asesmen dan sudah diterima di Polres Jakarta Selatan, sekinya dan pada penyidik. Dan mudah-mudahan hari Rabu sudah dilakukan asesmen. Rabu besok sudah dilakukan asesmen. Nah dari situ nanti butuh 2-3 hari, mudah-mudahan dikabulkan. Jadi Roy akan dilakukan asesmen hari Rabu jam 9 pagi. Ya sudah dapat jadwal. Kabul tidak dikabulkan nanti lihat dari BNPB-nya kan, BNNP-nya kan ya. Tergantung mereka. Kalau emang itu layak dikabulkan untuk direhabilitasi ya akan dikabulkan. Tapi kalau tidak dikabulkan ya lanjut di sini. Anak-anak kita sudah tunjukkan, kita sudah buktikan, kita juga sudah berikan kepada penyidik semua bukti-buktinya bahwa dari 2017 dia sudah sakit, 2019 dia sakit lagi, dan 2020 pada saat pandemi COVID itu kambuh lagi sakit insomnianya. Kan ada bukti-buktinya. Kenapa dia tidak melakukan konsultasi ke dokter? Karena pandemi COVID. Pemerintah sudah menganjurkan stay at home. Nah, karena pandemi COVID itu begitu menjalar sampai merenggut nyawa manusia, Roy tipikalnya kan orangnya paranoid ya. Nah, daripada itu makanya dia tidak berani datang ke dokter. Tidak berani dia pergi ke apotek. Makanya semua lewat online. Kenapa lewat online? Karena dia sudah 3 hari tidak tidur. Begitu kesakitannya, agak terpaksa dia membutuhkan obat, dia membeli obat lewat online. Bisa kumat lagi insomnianya. Ya, karena Roy harus di rumah, stay at home, sudah hampir 2 bulan, mental distancing dia, stres, karena manusia ini kan harus bersosialisasi. Kalau dia tidak bersosialisasi bisa gila kan? Nah disinilah karena di rumah terus menerus, kenalan namanya mental distancing. Karena mental sangat, kenapa? Karena kan bukti-bukti sudah kami lampirkan, ya sudah jelas bahwa itu adalah korban, dan kita bisa buktikan lewat resep-resep dokter dari 2017. Tambah lagi bahwa ada surat pernyataan dari dokter bahwa menyatakan Roy itu sakit, ya itu sudah ada juga. Dan Roy tidak tahu, dia beli obat itu juga dia nggak tahu bahwa di dalamnya itu memang mengandung psikotropika golongan 4, dia nggak tahu kok. Itulah akhir tekanan, nggak bisa tidur lagi karena nggak ada kerjaan kan. Nah akhirnya nggak bisa tidur lagi. Setelah 2 hari sampai hari ketiga dia nggak bisa tidur, barulah dia berusaha mencari obat tidur. Nah kebetulan obat tidur yang lama itu sudah pada kadaluarsa kan ada ditemukan barang bukti yang lain. Ya, nah barang bukti yang lain itu sudah kadaluarsa karena itu bekas-bekas obat yang tahun-tahun sebelumnya. Nah makanya dia membeli secara online. Kondisinya kayaknya lagi agak ngedrop. Aku dengar sih beberapa hari itu ada muntah-muntah. Ya kondisinya lagi kurang baik, terus habis mungkin vitamin juga gitu. Jadi ya kita doain aja ya yang terbaik gitu. Aku sih berharap ini semuanya cepat selesai, dan ya aku percaya dia orang baik dan bisa melewatinya juga sih. Aku kurang tahu sih kalau itu ya, mungkin ya memang ya wajar lah kan, stres, depresi ya, kasih shock. Jadi jadi mungkin lagi down aja kali sendiri. Ya emang tadi pagi muntah-muntah, ya stres lah ya. Gimana sih namanya orang di penjara dan dia terbiasa hidup bersih, terbiasa dia hidupnya nyaman ya. Sekarang kalau di dalam penjara ya pasti stres, tekanan ya mentalnya dia. Dan lebih stresnya lagi adalah dia dibully di netizen itu kan. Dia bisa meramal orang lain tapi tidak bisa meramal diri sendiri. Wah dibully habis dia. Kasihan kan, udah sakit dibully lagi. Dibilang lagi katanya, oh dia bisa meramal karena minum obat tidur. Jadi bisa berhalusinasi lagi, ya tambah lagi stres. Sudahlah, tolonglah, ya stop bully itu, kasihanlah orang sakit, jangan dibegitukan, ya. Tolong mengertilah. Ayo kita sama-sama hormati. Asas praduga tak bersalah. Yang memantau, keluarganya kan memantau. Mamanya nangis-nangis lah, anaknya dibully begitu. Apa nggak stres? Mamanya, keluarganya itu semuanya kan bisa baca. Semua orang bisa baca, saya aja bisa baca kok. Ya, jadi dari berita itu disampaikan ke Roy jadi stres. Sulit.
Karena Roy itu tipikalnya kan sulit untuk akrab ya. Jadi adaptasinya juga nggak semudah itu. Makannya pun juga sulit karena kan Roy vegetarian. Ada beberapa hari kemarin dia makan hari Minggu ya. Itu dia makannya ya udah dikasih lauknya nggak dimakan, cuma makan nasi putih aja. Karena dia vegetarian. Nah, yang parahnya lagi Roy tidak bisa tidur nih di penjara. Nah, tidak ada obat tidur kan? Ya jadi siang begini drop karena malamnya dia nggak tidur di dalam penjara dan jadi tersangka, dibully begitu pasti nggak bisa tidur. Nah karena nggak bisa tidur inilah akhirnya siangnya kan drop kesehatannya dia. Vitamin sih dari orang tuanya yang memberikan ya. Saya tidak tahu vitamin apa saja yang diberikan, tapi ada diberikan lewat orang tuanya. Dampingin sama mamanya, seenggak-enggaknya ada komunikasi apa yang di dalam hati dia, susahnya dia kan bisa diceritakan ya. Kalau manusia kalau ada masalah kan kalau bisa ada yang mau mendengarkan itu lebih baik keadaannya buat diri sendiri. Jadi mamanya sangat membantu sekali. Kalau tanpa ada mamanya mungkin akan jauh lebih berbeda keadaannya. Tapi biar bagaimanapun juga ya tetap saja namanya tekanan ya tekanan. Ya, namanya stres ya tetap stres. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.